Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ma'alia dari Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan, dengan NIM 305233038. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Islam di Spanyol. Masuknya Islam ke Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania, yang kemudian disebut Andalusia, ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik, yaitu pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul al-Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah al-Walid, Hasan ibnu Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara dari pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah atau masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan sampai tahun 83 Hijriah atau pada masa Al-Walid, sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi Selat Gibraltar yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang 500 orang. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Didorong oleh keberhasilan Tarif dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigotik yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang. Musa ibnu Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 700 orang di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad. Tariq ibnu Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukan terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa ibnu Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad. Pun sejarah panjang umat Islam di Spanyol, yaitu periode pertama yaitu pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik di negeri Spanyol belum terkendali. Periode ini berakhir dengan adanya Abdurrahman al-Dahi ke Spanyol pada tahun 755 Masehi. Selanjutnya periode kedua yaitu pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada masa ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dahi yang masuk ke Spanyol dan adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kerajaan Bani Abbas. Ketika Bani Abbas berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus, selanjutnya ia berhasil mendirikan dinasti Umayyah di Spanyol. Periode ketiga yaitu pada tahun 912 sampai 916 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan khalifah dan umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyerang Daulat Abbasiyah di Baghdad
Abdurrahman mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaan memiliki ratusan ribu buku. Periode keempat, yaitu pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi 3 gulung kecil di bawah pimpinan raja-raja golongan yang berpusat di kota seperti di Seville, Toledo. Pada periode ini, Islam kembali memasuki masa pertikaian intern. Kalau terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat perlemahan, kekacauan keadaan politik Islam itu, pertama kalinya orang Kristen mulai mengambil inisiatif penyerangan. Meskipun kehidupan tidak stabil, tetapi intelektual terus berkembang. Selanjutnya, periode kelima. Periode ini Spanyol, Islam masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi satu kesatuan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun pada tahun 1086 sampai 1144 Masehi dan dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi untuk jangka beberapa dekade. Dinasti ini mengalami banyak kemajuan, akan tetapi tidak lama setelah itu Muwahhidun mengalami keruntuhan. Kekalahan yang dialami Muwahhidun menyebabkan penguasanya memilih untuk meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara pada tahun 1235 Masehi. Keadaan Spanyol kembali runyam, berada di bawah penguasa kecil dan menjadikan Granada jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh tahun 1248 Masehi. Seluruh Spanyol kecuali Granada lepas dari kekuasaan Islam. Selanjutnya yaitu periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ammar, yaitu pada tahun 1232 sampai 1492. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi, secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir. Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Dia memberontak dan berusaha merampas kekuasaan. Lalu pada tahun 1609 Masehi boleh dikatakan tidak ada umat Islam lagi di daerah ini. Selanjutnya adapun masa kejayaan Islam di Spanyol. Islam menguasai Spanyol selama hampir 8 abad lamanya. Kemajuan pesat hampir di semua aspek seperti sosial, ekonomi, arsitektur, agama, sastra, dan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Al-Hakam, buku-buku ilmiah didatangkan dari timur sehingga Cordova dan universitasnya mampu menyaingi Baghdad di masa itu. Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat di sana. Itulah masa kejayaan Islam di Spanyol. Salah satunya. Adapun peninggalan Islam di Spanyol yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama, Istana Alhambra. Ini adalah salah satu bukti peninggalan peradaban Islam di Spanyol yang sangat terkenal. Kompleks bangunan ini menjadi satu-satunya pusat pemerintahan kerajaan dari zaman keemasan Islam yang masih berdiri sampai sekarang. Istana Alhambra didirikan pada abad ke-13 oleh dinasti Nasrid yang memerintah Emirat Granada, kerajaan Islam terakhir di Eropa Barat. Yang kedua ada Benteng Alcázar. Benteng ini juga salah satu warisan jejak keberadaan Islam di Spanyol. Meski awalnya bangunan ini memang difungsikan sebagai sistem pertahanan, namun lambat laun benteng ini juga digunakan sebagai istana. Yang terakhir yaitu Kastil Almodovar. Para pencinta Games of Thrones pasti tidak asing dengan kastil satu ini, sebab kastil ini pernah dijadikan sebagai salah satu lokasi syuting. Kastil ini terletak di kota Cordoba. Ini dibangun pada abad ke-8 pada masa kejayaan Islam di Spanyol.